Tambora menyapa dunia. Itu menjadi titik tolak kebangkitan pariwisata Sumbawa. Terlebih saat peringatan 2 abad letusan gunung ini, Presiden Jokowi meresmikan langsung Tambora menjadi kawasan Taman Nasional. Fanimu berkesempatan melakukan napak tilas gunung api yang sempat menggetarkan dunia. Kali ini Fani tidak sendiri, ia menjelajah bersama sang fotografer petualang Don Hasman. Dengan banyak pengalaman pendakian di berbagai belahan dunia, Don Hasman berbagi cerita menarik di balik letusan Tambora. Pemirsa, inilah liputan perjalanan mereka selengkapnya. Inilah Tambora, gunung api yang berada di Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan pemandangan yang saya nikmati ini, letusan terdahsyat terjadi 2 abad silam. Tambora melontarkan abu dan debu vulkanik hingga menyeberang pulau ribuan kilometer. Dengan kekuatan letusan berskala 7, erupsi menelan 100.000 korban jiwa. Tujuan saya di lokasi bersejarah ini adalah napak tilas. Namun saya tidak sendiri. Bersama seorang kawan lama, kami akan mendaki Gunung Tambora. Datang ke sini. Halo. Waduh, sudah. Om Don Hasman, apa kabar? Don Hasman, fotografer, penjelajah alam, sekaligus pendaki lebih dari 50 gunung api di Indonesia dan dunia. Catatan perjalanan yang dibuatnya selama 10 tahun dalam 8 kali pendakian Gunung Tambora pun tertuang dalam buku ini. Don bukanlah satu-satunya yang gemar mendaki gunung berkaldera ini. Ia akan membawa sejumlah rekannya yang sudah naik turun Tambora berkali-kali. Saya merasa beruntung akan menjelajah bersama para pendaki berpengalaman ini. Masih Fanimu? Masih, lama nggak jumpa kita ya, lama nggak traveling bareng. Om udah lama nungguin? Ya enggak sih, yang nungguin hujan juga. Nungguin hujan, Ya iya. gerimis begini. Ini juga Bung Wakibur ini. Oh iya. Ini perkenalkan, Halo, ini Bung Wakibur. Fani. Orang yang 8 kali masuk kaldera. Wow, Nah, luar ini biasa. Halo, Ismi, Fani. itu dari Sumedang, itu Kli, itu Sumoro Hadi, dan itu dokumentator kami. Ya, Rey. Wah, berempat ya? Berlima. Heeh. Gimana nih Om, kita kan planning rencana mau menaiki Gunung Tambora sekarang, tapi karena hujan. Gimana ya, tetap Tapi naik kalau tapi nggak ya? mau, mesti jalan, non. Ini perbekalan semua sudah lengkap ya? Sudah lengkap teman-teman? Oke, kita langsung aja ke sana ya. Untuk kira-kira 3-4 hari ini. Oke, siap. Makasih banyak. Aduh. Ya, mudah-mudahan kita selamat, apa yang kita mau tuju itu kesampaian, Pak. Amin. Ya. Oke. Ya, kita kumandangkan yang kita akan capai. Iya, Pak Rijon. Tosnya apa nih, Ya. Om? Haha. Tambora menyapa dunia. Oh. Hey! Mari. Oke. Kalau bisa berdiri ya, Kli ya. Yang ini. Dari 7 jalur pendakian yang lazim digunakan untuk menggapai pucuk Tambora, 5 diantaranya menjadi rute favorit, yakni rute barat melalui Desa Pancasila, rute utara dari Desa Kawindatoi, jalur Piong di sisi timur, serta jalur Doropeti. Tapi berarti ini jalannya memang sudah dibuka ya? Iya, Pak ya. Kami memilih memulai perjalanan dari Doroncanga yang berada di selatan Gunung Tambora. Dari titik ini, kami akan menuju ke pos 3, pos terakhir sebelum pendakian ke puncak Tambora. Dengan kendaraan, waktu tempuh diperkirakan sekitar 4 jam perjalanan. Saat kami melintasi padang savana,
sisa kejayaan kuda Sumbawa pada zaman Hindia Belanda masih dapat ditemui. Akhirnya, saya bisa menatap langsung ikon yang menjadi salah satu sumber penghasilan penduduk Sumbawa. Pak Talo, Om Dron, ini pemandangan yang memang cukup sering dijumpai ya untuk melewati jalur sabana ini? Iya. Dan ini kita lihat kuda-kuda liar itu rasanya hidup damai sekali dengan alam lingkungannya, karena disinilah mereka bisa hidup bebas dan bisa mencari merumput itu dengan nyaman. Serba cukup. Iya, sekitar 25 ekor ya, Om. Ekor yang ini mah kelompok kecil ini. Ini kuda yang sama untuk Pak Cojaro ya, Bisa, Bapak? bisa. Iya, betul. Tapi di sini dijadikan mahar juga tidak seperti di Sumba? Nah, kayaknya enggak. Sini memang khusus untuk diternak, dibesarkan gitu. Kalau sudah itu ada sebagian nanti yang terpilih itu yang turunan rasnya baik itu sebagai kuda pacu. Jadi ini yang namanya kuda liar, Iya. Sumbawa. Iya. Susu kuda liar dari mereka juga ya? Iya, betul. Kapan-kapan harus coba nih, Om. Asik juga tuh. Boleh coba. Dengan berkendara, bukan berarti tak ada rintangan selama perjalanan. Kami melalui jalur dengan kondisi tanah yang basah akibat hujan. Hal ini membuat kami harus ekstra hati-hati melewatinya. Jika tidak, kami akan terjebak seandainya mesin mobil rusak. Waduh. Ini kenapa nih, Pak? Pasur mobilnya? Ini baut anunya, pemegang kampas anunya, cakramnya. Cakramnya. Kerasa ya pada saat tadi Lepas, iya. nyetir? Ada bunyi-bunyi tadi. Oke, ini dibongkar dulu nih berarti. Kita dipasang, kemudian bautnya pasang. Nyantai, Pak Ji. Satu setengah jam kemudian, kami berhasil tiba di pos 2. Di ketinggian ini, saya dapat melihat perbedaan vegetasi dari titik awal keberangkatan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan padang rumput yang dipenuhi tumbuhan jenis perdu. Sang pengemudi Talo bercerita pada saya mengenai pengalamannya naik turun puncak Tambora dengan menggunakan mobil tipe 4-wheel drive. Meski sudah lebih dari 4 tahun jalur off-road dibuka, Talo mengakui minat pengunjung masih rendah untuk memilih rute ini. Bapak sudah menjadi driver untuk rute Doro Canga ini, off-road sudah berapa lama, Pak? Sudah dari tahun 2011. 4 tahun ya, Pak ya? Nah, setiap bulan ini selalu banyak nggak sih, Pak, peminatnya untuk rute ini? Nah, itu ketergantungan dari tamu, Mbak. Tamunya kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali gitu. Ia mengakui tarif sewa mobil cukup mahal, 4 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Hal ini menjadi pertimbangan para pendaki yang ingin melewati jalur Doro Canga. Padahal jalur ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda, tanpa pendaki harus mengeluarkan energi ekstra sebelum benar-benar menuju puncak Tambora. Setiap tamunya itu misalnya 1 kali trip kayak saya gitu, biasanya sekitar berapa orang? Biasanya mereka datang tuh 6 orang sama barang-barangnya gitu. Paling banyak berapa orang? Paling banyak 8 orang. Yang paling banyak dari mana tuh asalnya? Umumnya dari Jawa, Bandung, sama Jogja. Nah, tadi kan saya lihat mobil satunya lagi, dia kan ada sedikit bermasalah dengan bannya. Iya. Nah, Bapak pernah nggak mengalami pengalaman buruk seperti itu? Pernah Mbak. Soalnya kita di medan yang
betul-betul ekstrim. Gitu. Yang paling ekstrim di pos Nah, berapa mulai sampai berapa? dari pos 2 ini ke atas, nah udah mulai ekstrim. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Idealnya, perjalanan menuju pos terakhir akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam jika lancar tanpa hambatan apapun. Namun, kami melalui medan ekstrim yang sempat kami bicarakan sebelumnya. Mobil yang kami tumpangi terpaksa harus berhenti akibat gangguan pada mesin. Jan, oh Jan, buka kap tuh. Buka kap sana. Berhasilkah pendakian mereka menuju puncak Tambora? Sesaat lagi di 360.